Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisha Riyadul Zain dari kelas 11 MIPA 7 absen 04. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mekanisme pembekuan darah. Waktu kita masih kecil, pasti kita sering mengoleksi luka kan? Misalnya, luka karena terjatuh saat berlari ataupun bermain. Nah, apakah pada saat itu kita kehilangan banyak darah? Atau darahnya tidak bisa berhenti mengalir? Pastinya tidak kan, karena akan diatasi oleh tubuh kita dengan mekanisme pembekuan darah. Sehingga kita tidak akan kehilangan banyak darah dan luka pun akan tertutup. Kita bahas tentang mekanisme pembekuan darah yuk. Pada saat kita terluka, tubuh kita akan melakukan adaptasi fisiologis dengan mekanisme pembekuan darah. Nah, ternyata ada banyak faktor pembekuan darah yang terlibat dalam mekanisme pembekuan darah loh. Dimulai dari faktor yang pertama, yaitu protrombin. Protrombin merupakan senyawa globulin yang larut dalam plasma darah yang disintesis dalam hati. Protrombin ini merupakan enzim yang tidak aktif, kemudian akan diubah menjadi enzim yang aktif, yaitu trombin. Faktor yang kedua yaitu fibrinogen. Fibrinogen merupakan protein plasma yang disintesis dalam hati. Fibrinogen ini akan diubah menjadi benang fibrin membentuk anyaman. Faktor yang ketiga yaitu ion kalsium. Ion kalsium merupakan ion anorganik dalam plasma. Ion kalsium ini diperoleh dari makanan dan tulang. Diperlukan pada seluruh tahap mekanisme pembekuan darah. Faktor yang keempat yaitu tromboplastin atau trombokinase. Trombokinase merupakan protein plasma atau enzim yang berada di dalam plasma yang disintesis dalam hati. Trombokinase ini berfungsi mengubah protrombin, enzim yang tidak aktif, menjadi trombin, enzim yang aktif dengan bantuan vitamin K. Nah, trombokinase ini merupakan faktor anti-hemofilia atau FAH. Selanjutnya, faktor yang kelima atau faktor yang terakhir yaitu vitamin K. Vitamin K ini berperan pada sintesis faktor pembekuan darah. Vitamin K ini diperoleh dari makanan dan bakteri Escherichia coli yang hidup di dalam usus besar. Nah, untuk prosesnya bagaimana ya? Proses pembekuan darah dimulai ketika terjadinya luka pada tubuh kita. Pada saat kita terluka, maka trombosit akan pecah dan mengeluarkan trombokinase. Mengapa ya trombositnya pecah? Trombosit pecah karena menyentuh dinding atau bagian jaringan yang rusak. Lalu, trombokinase dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium akan mengubah protrombin, enzim yang tidak aktif, menjadi trombin, enzim yang aktif. Lalu, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini akan menghalangi keluarnya sel-sel darah hingga terjadinya pembekuan darah dalam waktu sekitar 5 menit. Dan luka kita pun akan tertutup. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ada 5 faktor pembekuan darah. Faktor yang pertama yaitu protrombin. Faktor yang kedua yaitu fibrinogen. Faktor yang ketiga yaitu ion kalsium. Faktor yang keempat yaitu trombokinase dan faktor yang kelima yaitu vitamin K. Nah, mekanisme pembekuan darah ini untuk mencegah tubuh kita kehilangan banyak darah dan luka kita pun akan tertutup. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.